Pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang dinamika gerak rotasi. Tentang dinamika gerak rotasi. Yang mempelajari gerak rotasi dengan meninjau penyebab terjadinya gerak rotasi. Nah, kita masih ingat kan, penyebab perubahan gerak translasi adalah gaya. Namun penyebab perubahan gerak rotasi adalah momen gaya atau disebut dengan torsi. Nah, pada pembahasan kinematika rotasi, kita sudah mengenal analogi antara besaran-besaran pada gerak translasi dengan besaran-besaran pada gerak rotasi. Analogi tersebut juga berlaku pada pembahasan dinamika gerak translasi dengan gerak rotasi. Misalkan, pada gerak translasi berlaku hukum F sama dengan M kali A. Seperti yang dinyatakan dalam hukum Newton 2, maka pada gerak rotasi berlaku hukum tau sama dengan I kali alfa. Besaran gaya F sebagai penyebab gerak translasi, sedangkan torsi sebagai penyebab gerak rotasi. Besaran ini sebagai ukuran inersia benda pada gerak translasi, sedangkan I sebagai ukuran inersia pada gerak rotasi yang disebut dengan momen inersia. Nah, besaran A sebagai percepatan pada gerak translasi, sedangkan alfa sebagai percepatan pada gerak rotasi. Analogi antara persamaan gerak translasi dan gerak rotasi, saya buat tabel ya. Perhatikan. Gerak translasi. Jarak linier atau S ya, atau bisa disebut dengan perpindahan. Nah, sedangkan pada gerak rotasi, jarak atau posisi sudut itu theta. Nah, hubungannya maka S sama dengan theta kali R. Pada gerak translasi, kecepatan linier V sama dengan S per T. Sedangkan gerak rotasi itu kecepatan sudut omega theta per T. Nah, dihubungkan pada hubungannya V sama dengan omega kali R. Pada gerak translasi, percepatan tangensial itu A V per T ya, atau percepatan itu V per T ya. Nah, sedangkan percepatan sudut atau alfa omega per T. Nah, hubungannya A sama dengan alfa kali R. Pada gerak translasi kelembaman atau translasi massa M ya, kelembaman rotasi benda tegar atau momen inersia itu I. Nah, ya, hubungannya I sama dengan ya, M kali R kuadrat atau MR kuadrat. Nah, pada gaya itu pada translasi F sama dengan M kali A. Sedangkan pada gerak rotasi, torsi atau momen gaya itu tau sama dengan I kali alfa. Hubungannya tau sama dengan R kali F. Sekarang kita akan bahas tentang momen gaya dulu ya. Kita bahas momen gaya. Apa sih yang disebut dengan momen gaya? Momen gaya adalah kecenderungan gaya untuk memutar benda pada sumbu atau poros ya, untuk berputar. Nah, sedangkan gaya pada translasi itu tarikan atau gorongan ya, itu artinya pada gerak lurus. Benda hanya dapat mengalami perubahan gerak rotasi jika pada benda tersebut diberikan momen gaya. Sedangkan momen gaya pada benda akan mengalami perubahan kecepatan sudut. Nah, perhatikan ini ada sebuah ya gambar. Nah, sebuah gambar batang L dilengkapi dengan sebuah engsel ya, ditarik engsel di titik O sehingga batang L dapat berputar dengan engsel sebagai pusat sumbu. Pada batang L diberikan gaya F ya, tegak lurus sehingga putaran berlawan arah dengan jarum jam. Gaya F2 yang bekerja pada L membentuk
sudut theta. Arah putaran yang ditimbulkan gaya tersebut adalah searah putaran jarum jam. Ya, gambar tersebut menunjukkan konsep momen gaya dipandang sebagai besaran yang memiliki besaran dan juga memiliki arah. Jadi, momen gaya merupakan besaran apa? Besaran vektor, ya seperti yang dipelajari kelas 10 kemarin. Nah, maka secara vektor, besarannya momen gaya yang bekerja pada benda dapat dituliskan sebagai ya, yang A itu ya, itu karena kan berlawanan arah ya, berlawanan arah dengan jarum jam, maka gayanya adalah min, maka tau sama dengan min F kali L. Nah, sedangkan yang B perhatikan itu kan tarikannya turun ya searah jarum jam itu kalau ditarik ya. Maka F kali L sin theta. Ya. Jadi nilai negatif karena arahnya mendekati atau membaca atau berputaran berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan tau bernilai positif karena arahnya searah dengan putaran jarum jam. Di gambar nomor yang B kita buat contoh soal. Ya. Misalkan sudutnya itu 30 derajat, sebuah gaya F 10 Newton bekerja pada sebuah batang yang panjangnya 2 meter. Ya, jadi batang ini 2 meter dengan sumbu putar di titik O. Ya, tentukan besar momen gaya yang memengaruhi batang tersebut. Nah, kita selesaikan. Nah, dari persamaannya tadi, dia kan ditarik ke bawah searah jarum jam, maka tau sama dengan F L sin theta karena kan ada sudut itu membentuk sudut ya. Jadi tinggal dimasukkan ya, F 10 Newton, L-nya 2 meter, sudutnya sin theta-nya 30 derajat. Nah, jadi di sini sin 30 itu berapa? Setengah. Jadi 10 Newton kali 2 kali setengah sama dengan 10 Newton. Oke. Nah, kemudian kita ke resultan momen gaya. Jika pada benda bekerja lebih dari sebuah gaya, ya, jadi lebih dari satu gaya, maka resultan momen gaya yang bekerja pada benda merupakan jumlah vektor dari setiap momen. Ya. Langsung ke contoh saja biar paham. Tiga gambar ya. Jadi kalau gambarnya dari gaya yang pada gambar ini ya diketahui titik A, B terus sama dengan BC sama dengan CD itu 1 meter. Ya, 1 meter sama jaraknya ya. Maka tentukan momen gaya yang bekerja pada AD. Ya, masa diabaikan. Jika momen gaya itu dihitung A ya, titik A, B di titik D. Nah, kita selesaikan dulu untuk yang A ya. Lihat gambar ya, yang gambarnya. Untuk T2 ya, T2 itu positif ya karena dia searah jarum jam. Kalau ditarik ke bawah itu kan arah putarannya jarum jam. Sedangkan yang T3 jadi F3 itu ya, untuk tau 3 ya, itu negatif. Dan T4 itu positif lagi ke bawah. Jadi lengan gaya L ya untuk L1 itu kan karena dia tidak ada panjang ya, karena di ujung maka L1 0 ya, dari F1 ini L1-nya 0. Nah, sedangkan L2 itu dari A ke B ya, itu 1 meter ya, itu sama ya, dari A ke B, A ke C dan A ke D. Ya, itu kan beda ya. Jadi A ke B itu 1, terus A ke C itu 2 dan A ke D itu 3 ya. Karena semua sudutnya 90 derajat, maka arah dan besar resultannya maka sigma tau itu L F1 ya, kemudian plus L2 F2, kemudian min ya itu L3 karena kan searah itu. Itu berlawanan arah ya. Yang untuk F3-nya kan berlawanan arah, maka min L3 F3. Dan itu kembali searah L4 F4.
Kita masukkan L1-nya 0, kemudian L2 dan F2 itu 1 kali 15. Min L3 F3 itu 2 kali 20. Sedangkan L4 F4 itu 3 kali 5. Maka hasilnya min 10 Newton meter. Nah, sekarang kalau pusat di D, ya, titik pusat di D. Kita lihat ya, L1-nya itu AD, L2-nya BD, L3 CD, dan L4-nya apa? 0. L4-nya 0. Jadi lihat gambar ya. Ini putarannya ya. T1 itu positif ya. T1, kemudian T2 itu negatif dan T3 positif. Maka T-nya L1 F1 min L2 F2 itu yang C itu kan dia berlawanan arah. Nah, kemudian plus L3 F3 dan plus 0 karena di ujung. Jadi 3 kali 10 min 2 kali 15 plus 1 kali 20 sama dengan 20.